Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramitasari Nur Islamia akan mempresentasikan materi tentang jatuhnya matematika Alexandria. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kota Alexandria. Kota Alexandria didirikan oleh Alexander Agung pada tahun 332 sebelum Masehi. Alexander Agung atau terkenal dengan sebutan Alexander the Great lahir di Pella pada tanggal 20 atau 21 Juli 356 sebelum Masehi. Pada saat Alexander Agung berusia 20 tahun, ayahandanya meninggal dunia. Kemudian, ia langsung menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang raja. Pada saat Alexander Agung berusia 30 tahun, ia telah berhasil menciptakan salah satu kekaisaran terbesar di dunia kuno, yaitu membentang dari Yunani ke India Barat Laut. Dan Alexander Agung wafat di Babilonia pada tanggal 10 atau 11 Juli 322 sebelum Masehi. Selanjutnya, lokasi dari kota Alexandria. Kota Alexandria terletak di sebuah jalan utama yang sangat strategis. Karena terletak di sebuah jalan yang sangat strategis dan merupakan jalan utama, akhirnya pertumbuhan dan perkembangan di kota ini menjadi sangat cepat. Dalam waktu singkat, kota Alexandria tumbuh menjadi salah satu kota terpenting di Mesir saat itu. Selain itu, banyak pedagang dan ilmuwan yang menjadikan Alexandria sebagai tempat persinggahan. Beberapa di antara mereka kemudian menjadikan Alexandria sebagai tempat untuk menyimpan karya tulis mereka. Pada saat itu, Alexandria terkenal sebagai pusat pengetahuan, sebagai kota pusat pengetahuan. Nah, salah satu alasan Alexandria dianggap sebagai pusat keilmuan dan pembelajaran adalah dengan keberadaan perpustakaannya. Pada zaman Alexandria, sangat terkenal dengan perpustakaannya, yaitu Perpustakaan Alexandria. Banyak karya-karya matematikawan di sana yang membantu perkembangan matematika selanjutnya, seperti Archimedes, Euclides, Eratosthenes, Apollonius, Aristarchus, Milenius, Hipparchus, Ptolemy, Heron, dan sebagainya. Namun sayangnya, reputasi Alexandria sebagai kota pengetahuan tidak berlangsung lama, karena sebuah bencana yang disebabkan beberapa pihak, yang entah kenapa selalu berusaha untuk menghancurkan tempat ini. Banyak teori bermunculan dan yang paling terkenal adalah karena beberapa pihak mengetahui informasi yang tidak boleh diketahui khalayak umum dan kemudian memutuskan untuk menghancurkan informasi itu bersama dengan perpustakaan itu sendiri. Hingga akhirnya pada saat Perang Salib yang pertama berkecamuk, yaitu pada tahun 1096 sampai 1270, ada seorang mushub dari gereja Katolik Syria yang bernama Karomus dalam sebuah karyanya yang berjudul The History of Dynasty, yang di dalamnya menuduh pasukan Arab Muslim yang telah memusnahkan jutaan naskah tua koleksi perpustakaan Alexandria. Namun teori ini dibantah oleh sejarawan Edward Gibbon. Beliau mengatakan bahwa kisah Karomus itu sebagai tipu-tipu murahan gaya Perang Salib. Di dalam bukunya yang berjudul Decline Fall of the Roman Empire at the Nine, atau Jatuhnya Kekaisaran Romawi Julius IX, Gibbon menyebutkan isu pembakaran jutaan manuskrip di perpustakaan Alexandria tidak lain dari sebuah strategi politik di kubu Kristen Barat untuk menjelek-jelekkan kubu Muslim. Ada juga seorang sejarawan yang bernama Gustave Le Bon yang justru menyebut musnahnya perpustakaan Alexandria disebabkan oleh pasukan Julius Caesar yang saat itu menyerbu Mesir dan secara tidak sengaja membakar perpustakaan Alexandria saat mereka berusaha mempertahankan barisan pertahanan mereka. Tapi sebenarnya, setelah perpustakaannya hancur, Alexandria sempat bangkit karena mereka berusaha mempertahankan citranya sebagai kota pengetahuan. Perpustakaan Alexandria dibangun kembali pada era Kaisar Marcus Antonius. Namun perpustakaan Alexandria ini lagi-lagi terbakar dan hancur pada tahun 263 Masehi. Kehancuran ini terjadi akibat sebuah kerusuhan besar di Alexandria pada era Kaisar Galemus.
Situs bersejarah itu hampir semuanya hancur, kecuali sebuah gedung seraperum yang masih tersisa. Semenjak hancuran di zaman Galemus ini, perpustakaan Alexandria tidak dibangun lagi, dan semua pengetahuan yang ada di dalamnya hilang. Dan banyak sekali yang tidak bisa diselamatkan. Mungkin itulah sedikit cerita tentang proses jatuhnya sekolah Alexandria atau perpustakaan Alexandria. Dan di dalam buku David M. Burton, dijelaskan bahwa akhir abad ketiga sebelum Masehi merupakan penutupan zaman kemasan matematika Yunani. Seiring berlalunya abad berikutnya, perselisihan politik dan kondisi anarkis di Mesir semakin menjadi. Selain itu, sering terjadi perebutan kekuasaan. Dalam hal ini, perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh Ptolemeus VII. Perebutan kekuasaan pada tahun 146 sebelum Masehi ini tidak mengindahkan kebijakan tercerahkan pendahulunya terhadap seni dan sains, membuang semua ilmuwan dan cendekiawan yang tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Mesir. Akhirnya, Alexandria tidak lagi menikmati keunggulan yang pernah dimilikinya atas pusat-pusat pembelajaran timur terkemuka. Pada tanggal 1 Agustus 30 sebelum Masehi, Octavianus memasuki Alexandria dengan kemenangan. Dia mengunjungi makam Alexander Agung, meletakkan mahkota emas di atas gelas dan bunga berhamburan untuk memberi penghormatan kepada Raja Alexander Agung. Raja Makedonia yang tubuhnya terbaring di hadapannya hanya hidup sampai usia 32 tahun. Octavianus pada saat usia 32 tahun sekarang menjadi satu-satunya penguasa negara dunia yang membentang dari Efrat ke Skotlandia dan dari sungai Donau ke Sahara. Dengan meninggalnya Cleopatra, status Mesir diturunkan menjadi provinsi di Kekaisaran Romawi. Selama pemerintahan Octavianus, kekaisaran terdiri dari Italia dan lebih dari 30 provinsi dengan berbagai ukuran dan kepentingan. Mesir adalah provinsi Romawi yang unik. Awal pemerintahan Romawi membawa periode ketenangan ke Alexandria, di mana kota itu menikmati kemakmuran yang wajar. Itu adalah kota kedua kekaisaran dan masih pelabuhan terbesar di Laut Mediterania, dengan perdagangan aktif yang mencapai ke barat dan utara ke Italia, Yunani, dan Asia Kecil, dan ke timur sampai ke India. Dengan berlalunya waktu, sayangnya rasa aman ini mulai hilang di Alexandria. Kisah Mesir Romawi adalah catatan menyedihkan tentang eksploitasi picik oleh tuan tanah yang tidak hadir, yang pasti menyebabkan tekanan ekonomi, salah urus, dan kerusuhan sipil yang terus-menerus. Penduduk Alexandria merupakan campuran budaya dari kelompok etnis yang berbeda. Orang Yunani, Kristen, campuran budaya dan kelompok etnis yang berbeda-beda. Pada tahun 200 Masehi, kota itu diganggu oleh massa yang besar dan sulit diatur yang sedikit provokasi berusaha melampiaskan frustasi mereka dalam perkelahian dan pertumpahan darah. Stabilitas relatif dari 300 tahun pemerintahan Ptolemeus telah memberi jalan ke era kerusuhan jalanan dan kekacauan politik, di mana kejayaan komersial dan intelektual Alexandria perlahan tapi memburuk. Meskipun peradaban Romawi dan Yunani ada kira-kira pada abad yang sama, 750 sebelum Masehi sampai tahun 450 Masehi, selama itu tidak ada ahli matematika Romawi yang terkenal. Perhatian utama Romawi adalah penerapan aritmetika dan geometri pada proyek-proyek teknik yang mengesankan, waduk, jembatan, jalan yang bertahan hingga saat ini, bangunan umum, dan survei tanah. Dalam Tusculan Disputation dia mencatat, orang Yunani sangat menghormati ahli ukur. Karenanya tidak ada yang membuat kemajuan yang lebih cemerlang di antara mereka selain matematika. Tetapi kami telah menetapkan sebagai batasan dari seni ini kegunaannya dalam mengukur dan menghitung. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa matematika Alexandria segera memburuk dengan pengabaian Romawi, atau bahwa stagnasi intelektual tidak dapat ditahan sementara oleh individu-individu luar yang biasa bekerja di bidang tertentu. Kadang-kadang ada aksi unjuk rasa, seperti pada periode 250 sampai 350, ketika bakat luar biasa Diotanus dan Pappus berhasil membuat usia mereka menjadi zaman perak matematika Yunani. Tetapi minat budaya di dunia Romawi pada saat ini sangat terasing dari matematika, sehingga karya brilian mereka membangkit tetapi sedikit dan mengalihkan perhatian.